Nadia. Gimana sih, sumpah ini susah banget Ini yang Celia. Promax ini loh. Aduh, tung tak tak. Sorry ya, astaga kita rupanya udah mulai nih. Ya Allah, Ini gak latihan yang nyangka. Promax ya. Iya, dari tadi ya kayak ampun. gimana, Nat? Ini kan viral banget ya, tung tak tak tak. Iya, tung, lupa lah. Aduh, susah-susah. Susah banget sampai ada Deg-degan kayaknya itu ya. Promax. Iya. Aduh udah ada Mas Tuhu nih di sini pemirsa. Mas Tuhu pakar digital yang juga Iya, kita media akan sosial. membahas terkait dengan tren TikTok yang saat Fenomena ini yang lagi fenomenal. viral sekali Iya, di banget. media sosial terutama TikTok yaitu Velocity. Mas tahu Velocity kan, Mas? Tahu dong. Gimana gerakannya Mas? Aduh, sejak dekan deh. Mas Tuhu ini Iya. menarik nih kalau kita berbicara soal tren yang ada saat ini, tren fenomena Velocity, kemudian juga tren bagi-bagi THR. Ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang algoritma TikTok yang kemudian membuat yang sangat responsif Iya, sehingga iya. ini cepat sekali viral atau bagaimana? Ya satu karena algoritmanya itu emang sangat intuitif ya. Jadi dia tahu kesukaan orang apa tuh yang dinaikin. Kedua pengguna kita emang juga besar banget gitu ya. Secara Oke. jumlah kita banyak banget. Ketiga juga ini tuh kan mudah diikuti orang-orang. Terus keempat ini barengan gitu. Kegiatan yang berkelompok di mana tuh momennya pas banget kita lagi Lebaran, terus kemarin lagi puasa kan banyak bukber dan lain-lain. Jadi kayak itu udah PR semua orang harus bisa Harus bisa Velocity. Itu PR untuk Lebaran gitu ya. Kalau Iya, nggak iya. nanti nggak eksis Nggak ya teman-teman. ditemenin, Nggak ditemenin sama yang lainnya gitu. Nenek-nenek, anak kecil. Bener. Karena itu kan jadi kayak tools untuk berkoneksi ya dengan saudara, Iya, dengan iya, teman gitu ya. Pas Lebaran dan mereka kan selalu upload kan. Biasanya kan cuma foto-foto Lebaran bareng sama Iya, keluarga. Ini kan jadi lebih seru. gini-gini. Cuman gini-gini doang. Sekarang ada tren baru gitu Iya. kan. Oke, ini berarti ini juga bisa trending karena emang lagi ada momen Lebaran juga. Tapi Mas, Betul. kalau misalnya Mas lihat dari pengamatan Mas sendiri, Heeh. yang pertama kali bikin trending Velocity, bagi-bagi THR, ini sebenarnya siapa sih Mas? Ya sebenarnya tuh kayak ya di dalam digital tuh ada namanya user generated content ya. Jadi nggak Oke. bisa kelihatan siapa yang memulai gitu. Oke. Jadi kayak berputar aja. Kayak saya kemarin sempat nyari juga di internet kan siapa yang memulai gitu. Nggak ada klaim ini dimulai oleh siapa. Jadi emang kayak kita kan emang sangat komunal. Jadi kayak lagu-lagu daerah pun kadang-kadang kita nggak pernah tahu kan mulainya sama Iya, siapa. iya, Jadi iya, seperti iya. itu. Dan itu mudah diduplikasi ke yang lainnya dan mungkin nanti ada muncul banyak versi-versi yang Iya, itu iya. menunjukkan kreativitas orang Indonesia banget lah ya itu ya. Oke. Tapi biasanya kecenderungan tren di media sosial itu biasanya cepat ya Mas ya. Tapi kali ini rupanya tren Velocity itu cukup panjang dari bulan Februari hingga saat Bener, ini. bener. Apakah memang inovasi lagu-lagunya yang menjadi salah satu kunci terjadinya kepanjang begitu atau seperti apa? Jadi mungkin lagu satu ya dia mudah diingat. Kedua momennya sih karena tadi kan oke. Februari terus masuk Lebaran, puasa. Puasa dulu, puasa kan banyak bukber tuh. Oh iya benar. Bukber itu pemanasan. Jadi nanti udah tahu nih, berarti nanti pas Lebaran kita harus Velocity semuanya yang nggak tahu jadi belajar. Dan banyak public figure juga yang terlibat. Iya. Jangan lupa di tengah-tengah puasa itu kan banyak public figure terlibat dan ketika public figure terlibat itu informasi akan makin cepat karena akan di-upload kemana-mana, media ngangkat. Jadi kayak semua orang ibaratnya kan kalau di Indonesia disebutnya FOMO ya. Iya, Fear of FOMO. missing out. Kita nggak mungkin kelewat sebuah tren gitu di itu. Jadi makanya semua orang akan ikut dan jadi makin panjang gitu ibaratnya. Oke, Mas, tapi kalau Mas melihat orang kalau misalnya bikin konten Velocity ini kebanyakan mereka akan upload di Instagram dan juga TikTok. Apakah memang karena platform ini yang bisa bikin itu menjadi viral atau seperti apa, Mas? Ya, jadi satu Instagram dan TikTok tuh yang paling banyak digunakan di Indonesia. Kedua biasanya mulai itu dari TikTok. Kenapa TikTok? Karena tadi memang benar ini yang paling mudah untuk viral. Karena TikTok itu kan paling gampang mau di-share ke WhatsApp bisa, di TikTok sendiri bisa, di-share ke Instagram kontennya juga bisa. Dan jangan lupa editnya paling mudah. Jadi langsung editing via handphone, kita nggak perlu macam-macam dan intuitif kan. Jadi cepat banget buat orang untuk membuat dari situ. Oke. Mas Tuhu tadi sempat sampaikan bahwa ada turut andil dari influencer yang tentunya ini meningkatkan ini menjadi viral. Iya. Penglihatan Anda siapa sih sebenarnya influencer yang sangat berperan dalam hal ini? Sebenarnya tuh kemarin sempat ketika riset ya, sempat beberapa kayak Mama Dedeh tuh. Oh, Oke. Mama Dedeh. Mama Dedeh sempat itu yang awal tuh Mama Dedeh yang nah tadi influencer itu kan kadang-kadang walaupun agak kaku-kaku dan masih Iya, bingung-bingung iya, gitu tuh justru jadi lebih Jadi viral gitu ketertarikan, kan. Ketertarikan penonton tersendiri ini buat juga penonton ada jadi ya, ada. oke.
Terus itu makin luas dari politisi juga ikutan. Terus kemarin Bapak Presiden Iya, juga Presiden bikin juga gitu kan. ikutan. Karena jurnalis bilang, ayo dong Bapak ikutan bikin Velocity. Makin lah pasti jadi makan panjang. Jadi aku bilang ini kayak ini bakal panjang nih kayaknya gitu. Oke. Mas Teguh, kita juga ingin tahu apakah memang tren-tren seperti ini bisa memberikan manfaat untuk kita, apalagi anak-anak muda yang terus berkreasi. Tapi sesaat lagi kita akan hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang setelah yang satu ini. Ini juga amplop. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Wah, kalau kita lihat tadi rupanya yang mengikuti tren Velocity ini banyak ya, beragam. Dari luar negeri juga banyak yang mengikuti hal ini. Mas, Anda melihatnya apakah memang dari sisi ini viral saja kah? Ataukah memang ada peluang di dalam bermanfaat untuk Indonesia sendiri? Sangat berpeluang ya, karena sebenarnya kan kita salah satu yang terbesar pengguna TikTok di dunia. Dan kita kreatif, kita punya aset adalah orang-orang yang kreatif karena budaya kita sangat beragam. Kedua, masih muda. Jadi sebenarnya itu bisa digunakan, dimanfaatkan ini gitu. Nah, sekarang PR-nya tinggal bagaimana pemerintah dan Kementerian Kreatif memanfaatkan momen ini menjadi lebih terstruktur. Misalnya kayak pemerintah Korea kan menggunakan itu untuk mengenalkan budaya Korea dengan K-pop dan film. Kita kan akan lebih panjang ya, tapi kan dengan TikTok kita bisa mengenalkan budaya Indonesia, pariwisata Indonesia gitu. Oke Mas Tuh, artinya memanfaatkan sesuatu yang trending untuk mempromosikan barangkali budaya-budaya Indonesia, alam-alam Indonesia. Betul. Ini juga bisa ya Mas? Sangat bisa, terus keunikan yang ada di Indonesia, karena kan udah berkali-kali loh trending TikTok dance dari Indonesia itu mengglobal. Bahkan poco-poco waktu itu pernah dipakai orang Amerika ketika mereka lagi demo. Gitu, ketika mereka berkumpul, berarti kan sebenarnya tuh padahal itu kan effortless ya. Bahkan lagu-lagu yang dekat dari Indonesia itu pernah trending di global. Artinya apa? Artinya sebenarnya kita punya potensi. Tapi selama ini semuanya organik. Yang belum dibuat menjadi sistematis untuk kemudian impact-nya lebih besar buat kita. Sebenarnya mungkin ini ada impact-nya juga ya, orang jadi pengen kesini. Itu kalau di ASEAN mah udah gampang lah bagi kita ya. Kayak tren joget amplop dan Velocity ini di Malaysia udah pasti. Karena kan budayanya sama ya. Sama-sama lebaran, sama-sama pasti bagi angpau dan THR gitu kan. Bayangin kalau itu bisa ke global, termasuk misalnya negara-negara Amerika Latin gitu ya, Brazil dan lain-lain gitu. Tapi Mas, selama tren ini muncul begitu, apakah memang Anda mengamati ada mungkin influencer yang kemudian memanfaatkan ini, menginovasikan untuk peluang begitu? Adakah Mas? Sangat. Jadi kalau kita lihat influencer-influencer ini kan selalu mengamati ya. Mereka sangat paham bagaimana memanfaatkan algoritma. Ketika ada yang lagi naik, dia pasti akan ngikutin. Yang menarik adalah berikutnya adalah siapa yang berpotensi pertama kali membuat trendsetter. Sedangkan pemerintah pasti harus tahu dong. Bisa liatin beberapa orang, oh ini kayaknya nih kalau dia ngapain aja bakal jadi trendsetter. Itu yang bisa di-engage. Atau bahkan mungkin dari sisi akademis itu di-riset. Apa sih yang membuat orang menjadi trending, gimana caranya sehingga bisa diulang. Yang memang by design untuk ketika misalnya kita mau promosi tertentu, entah budaya Indonesia, travel di Indonesia, atau mungkin ada festival tertentu yang kita mau bikin gitu-gitu ya, untuk ke global market yang targetnya ke Gen Z, karena kan ini kan TikTok lebih banyak di Gen Z ya. Artinya dengan memanfaatkan trending untuk mengeksplorasi ataupun mempromosikan apa yang kita miliki itu juga sebenarnya baik ya. Tapi tentu kita harus berkolaborasi, bukan hanya user penggunanya saja, tetapi juga pemerintah. Dan penyedia platform jangan lupa. Iya betul. Nanti lain kali kita Velocity-nya jangan di sini aja. Kita Velocity-nya di pantai apa? Yang dekat-dekat sini aja. Pantai Indah Kapuk. Atau enggak kita ke Ancol yang sampai Velocity. Mungkin itu bisa menjadi salah satu peluang gitu ya, Mas Tuh. Betul banget. Banyak kok sekarang yang udah mulai seperti itu. Kayak kemarin saya lihat ada yang di Gorontalo, ada yang Kalimantan pakai di sungai gitu ya, menyisir sungai. Jadi kan itu akan menginspirasi banyak orang, dan juga orang dari luar akan bisa pengen datang ke Indonesia. Karena kan sekarang kan wisata itu bukan hanya ngomongin sebuah tempat yang cantik, tapi how to mix an experience. Dan kita bisa nge-reach lebih banyak orang untuk datang ke Indonesia. Mas Suhu, terima kasih nih sudah bergabung di sini dan jadi berikan kita insight baru untuk pemirsa dan juga kita berdua di sini. Betul. Terima kasih Mas Suhu, sehat selalu.